Kejutan manis hadir di tengah persiapan tim nasional voli putri Indonesia menuju rangkaian agenda internasional tahun 2026. Di saat skuad utama tengah menjalani proses pemusatan latihan nasional dengan intensitas tinggi, PBPSI kembali memberikan kabar menggembirakan dengan memanggil dua talenta muda potensial, yakni Kadek Diva Yanti Putri Ardiantana dan Azahra Dwi Fabiane atau yang akrab disapa Gendis. Pemanggilan susulan tersebut resmi dilakukan pada 7 Mei 2026 melalui surat bernomor 256 PBPSI Mei 2026 untuk mengikuti Pelatnas di Sentul. Kehadiran dua pemain muda ini langsung menjadi perhatian pecinta voli nasional, bukan tanpa alasan. Baik Kadek Diva maupun Gendis merupakan bagian penting dari generasi baru voli putri Indonesia yang tampil pada ajang kejuaraan dunia voli putri U21 PIVB 2025 di Surabaya. Turnamen tersebut menjadi salah satu momentum besar bagi perkembangan voli putri Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan dunia voli putri U21. Bagi PBPSI, pemanggilan Kadek Diva dan Gendis bukan sekadar tambahan pemain biasa. Keduanya dianggap sebagai investasi penting untuk membangun fondasi jangka panjang timnas voli putri Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, regenerasi memang menjadi fokus utama federasi agar Indonesia mampu bersaing lebih konsisten di level Asia maupun dunia. Kehadiran pemain-pemain muda berbakat diharapkan mampu memberikan warna baru sekaligus meningkatkan kedalaman skuad nasional. Kadek Diva dikenal sebagai pemain yang memiliki karakter yang menyerang agresif dengan power spike yang kuat. Sejak tampil di level junior, namanya sudah sering mencuri perhatian karena keberanian dan ketenangannya saat menghadapi tekanan pertandingan besar. Di kejuaraan dunia U21 tahun lalu, Kadek menjadi salah satu pemain andalan Indonesia di sektor serangan. Ia beberapa kali tampil impresif menghadapi lawan-lawan kuat seperti Kanada dan Puerto Rico. Bahkan sebelum mengalami cedera pergelangan kaki, Kadek sempat mencatat kontribusi poin yang cukup penting bagi Indonesia selama fase grup berlangsung. Cedera yang dialaminya saat menghadapi Puerto Rico memang sempat menjadi pukulan berat bagi tim. Dalam pertandingan tersebut, Kadek mengalami masalah pada pergelangan kaki kiri setelah salah melakukan pendaratan usai melakukan serangan. Insiden itu memaksanya menepi dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Kehilangan Kadek saat itu cukup terasa karena ia merupakan salah satu opsi serangan utama Indonesia di posisi offset hitter. Namun justru di tengah situasi sulit itulah muncul sosok Gendis yang tampil mengejutkan. Azahra Dwi Fabiane menunjukkan mental luar biasa ketika dipercaya menggantikan posisi Kadek. Meski usianya masih muda dan pengalaman internasionalnya belum sebanyak pemain senior lainnya, Gendis mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan performa solid. Ia tampil berani dalam menyerang dan cukup disiplin saat membantu pertahanan tim. Penampilannya menjadi salah satu cerita positif bagi Indonesia sepanjang turnamen berlangsung. Chemistry antara Kadek Diva dan Gendis juga menjadi salah satu aspek menarik yang kini kembali dinantikan publik voli Indonesia saat keduanya bermain bersama di level junior. Indonesia terlihat memiliki variasi serangan yang lebih hidup. Kadek menawarkan kekuatan dan agresivitas, sementara Gendis memberikan keseimbangan lewat permainan yang lebih fleksibel dan dinamis. Kombinasi tersebut membuat lini serang Indonesia tampil lebih variatif dan sulit ditebak lawan. Kini, setelah kembali dipanggil bersama level senior, harapan besar mulai muncul dari para penggemar voli tanah air. Banyak yang percaya bahwa duet Kadek Diva dan Gendis dapat menjadi bagian penting dalam era baru timnas voli putri Indonesia. Apalagi tim nasional akan menghadapi 3 kompetisi besar sepanjang tahun 2026 yang membutuhkan kedalaman skuad serta rotasi pemain berkualitas.
Langkah PBPSI memanggil pemain muda ke tim senior. Ke tim senior juga menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam pembinaan nasional. Federasi tidak lagi hanya bergantung pada pemain senior berpengalaman, tetapi mulai memberikan ruang lebih besar bagi generasi. Penekanan ini sebenarnya sejalan dengan tren perkembangan voli dunia, di mana banyak negara mulai mempercepat proses promosi pemain muda ke level senior agar mereka lebih cepat beradaptasi dengan intensitas pertandingan internasional. Kejuaraan dunia voli putri U21 2025 sendiri menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain muda Indonesia. Turnamen tersebut diikuti 24 negara dan menjadi edisi pertama dengan format peserta yang diperluas oleh FIVB. Indonesia sebagai tuan rumah mendapatkan kesempatan besar untuk mengukur kemampuan melawan tim-tim elit dunia seperti Italia, Jepang, Brasil, Serbia, dan Amerika Serikat. Bagi Kadek Diva dan Gendis, tampil di kompetisi sekelas kejuaraan dunia U21 jelas memberikan pengalaman mental dan teknis yang sangat penting. Mereka belajar menghadapi tekanan pertandingan internasional, memahami ritme permainan cepat khas Eropa dan Asia Timur, hingga meningkatkan disiplin taktik di lapangan. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga ketika kini keduanya mulai menembus level senior. Selain itu, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U21 juga membawa dampak positif terhadap perkembangan voli nasional. PIPB bahkan memberikan dukungan khusus melalui program Volleyball Empowerment untuk membantu pengembangan pelatih dan penyelenggaraan kompetisi di Indonesia. Kini tantangan baru telah menanti. Pelatnas di Sentul menjadi awal perjalanan panjang Timnas Voli Putri Indonesia untuk menghadapi kalender internasional 2026. Persaingan di dalam tim tentu akan berlangsung ketat karena setiap pemain ingin membuktikan diri layak masuk skuad utama. Namun di sisi lain, kondisi tersebut justru menjadi keuntungan besar bagi tim nasional karena kualitas persaingan internal dapat meningkatkan standar permainan seluruh pemain.